Selamat siang dari Istanbul. Masih bersama orang yang sama seperti di video kemarin. Nah, tolong bro, perkenalkan diri bro. Instagramnya juga nanti aku taruh di link deskripsi. Waduh. Siapa nih namanya nih? Halo semuanya, merhaba arkadaşlar. Şimdi ben Türkiye'deyim. İstanbul'da oturuyorum. Benim adım Anandam Hayundaka, benim Instagram'ım. Aslında aynı benim de. Nah, Anandam Hayundaka. itu ada translate-nya di bawah ya nanti ya. Tapi nanti tolong bantuin translate apa lagi ngedit video, tolong. Soalnya nggak tahu, aku juga nggak bisa bahasa Turki, tapi beliau ini ya udah kelas tua banget. Beliau ini sudah di Turki selama hampir setahun ya? Udah setahun di Turki. Dan FYI ini ya, for your information, dia kuliah di Turki juga. Di Turki. Kuliah di kampus mana bro? Di Istanbul Medeniyet Üniversitesi. Acca. Gila ya, mahasiswa Turki nih. Jurusannya? Jurusannya ilmu hubungan internasional. Ilmu HI, anak HI banget nih. Dan dia juga penerima Turkish Bursadet Scholarship. Jadi beasiswa di Turki yang prestigious, ya kan? Mantap, bisa jalan-jalan di Turki selama 2 tahun nih, S2 di sini. Gratis. Kita hari ini pengen jalan-jalan dulu, mengelilingi Turki di bagian Asia. Kita di Asia ini. Di Asia, habis nanti kita bakal jalan-jalan ke bagian Eropa. Kita bagian Eropa. Karena kita akan mengunjungi 2 destinasi yang itu saling berlawanan arahnya ya. Nah, nanti kita pakai kereta. Kita akan tunjukkan gimana keseruan jalan-jalan kita hari ini. Nggak tahu ya seru atau enggak, tapi kita lihat nanti. Waduh, ini kalau seru atau enggak, reputasiku bakal dipertanyakan. Iya. Kalau misalnya butuh tour guide ya, nanti link Instagramnya bisa DM aja ya. Tour guide kita, apalagi kalau para akhwat nih ya. Para akhwat. Tour guide-nya biasanya tour guide menuju surga. Jannah. Menuju ke pelaminan dulu lah. Iya, pelaminan dulu. Ada mobil. Jadi gini suasana Turki hari ini di Istanbul, khususnya di bagian Asia. Sekarang pukul 13.44, sekitar hampir jam 2. Suhunya sebesar 16 derajat Celcius ya kira-kira ya. 16 derajat Celcius. Dan ya beginilah suasananya. Kalau teman-teman bisa lihat, sebenarnya harusnya banyak kucing di sini. Tapi mana kucingnya? Ini lagi karena suasana lagi pada dingin ya, jadi kucing-kucingnya lebih milih untuk berdiam diri di dalam rumah-rumah warga. Rumah-rumah ini babu maksudnya. Iya, rumah babu. Homans. Nah, lihatlah betul. Nah, ini rumahnya kan klasik banget ya. Model-model rumahnya klasik, tapi tetap bagus banget sih. Kalau kucing itu. Nah, itu salah satu kucingnya. Hey. Nah, dia datang. Tahu dia di kamera. Dia mau ngasih deketin. Kabur dia. Kalau di Aligar tuh isinya anjing. Kalau nggak anjing, sapi biasanya. Sapi di tengah jalan gitu-gitu. Sini anjing itu ada di sini. Semalam juga waktu keluar aku lihat anjing sih. Nah, itu kucingnya tuh. Hey. Nah, ini kucing liar nggak sih ini? Kucing liar ya. Tapi di sini sebenarnya ada nggak sih jual beli kucing gitu? Iya. Apa diharamkan kalau di sini? Pernah lihat cat shop nggak? Ada cat shop, ada di sini. Tapi mereka jual kucing atau jual makan kucing aja? Makanan kucing ada. Kalau misalnya yang jual-jual biasanya pasti yang kucing-kucingnya bukan kucing yang bukan asli sini ya? Bukan kucing kampung lah ya. Kucing kampung di sini kayak apa namanya? Kucing Persia di Indonesia. Di Indonesia. Tapi ada yang jual kucing tetap ya? Ada yang kucing yang kualitasnya. Kayak mungkin kayak Bengal. Kucing Bengal itu kan kucing dari India tuh. Yang kayak macan itu teman-teman tahu. Ini buah-buahan nih. Mereka kayaknya nggak perlu di kulkas nih, buah-buahannya taruh di luar aja. Semuanya dari luar. Taruh di luar aja udah aman. Nah, ini Penjaga tokonya. Babu kamu mana? Aduh banget. Setelah sekian lama mendengar suara klakson di India ya, akhirnya semua damai di sini. Jadi semalam tuh aku ngobrol sama dia dan ngobrol sama beberapa teman-teman di Turki ya, teman-teman kamar. Sampai aku nunjukin beberapa video tentang India dan dia bilang, kok bisa ya orang hidup di India? Klaksonnya di mana-mana gitu. Dengan klakson. Sama juga ketika aku pertama kali datang di India ya seperti itu. Kok bisa orang mainin klakson gitu kan?
Aduh. Kalau teman-teman perhatikan dan juga bandingkan ya dengan YouTube sebelumnya waktu dia masih di India, coba bandingkan suara-suaranya kan. Iya. Gak ada suara tin tin tin. Sunyi tenang. Ya. Sunyi tenang banget di sini. Dan aduh, emang sih tertib banget ya, meskipun di sini banyak menggunakan kendaraan juga, tapi nggak tantin-tantin. Gede segitu. Nah nih, wah anjingnya gede banget tuh. Ini anjing liar juga. Itu anjing liar juga. Oh, gede banget tuh. Tapi bersih ya. Bersih nggak kayak di Aligarh khususnya. Ini disclaimer aja, aku Delhi sama Aligarh ya perbandingannya, karena itu dua daerah yang sering aku kunjungin. Tuh, mana Mas, klakson dong. Aduh, kok nggak klakson sih? Telolet ya. Nggak klakson dia. Kita jalan-jalan. Nah, itu ada graffiti tuh di sana. Sebenarnya ini apa namanya ya? Arsitekturnya tuh menarik sih, kayak dia tuh udah historical banget loh. Kayak tua banget, tapi yang bikin buruk malah menurutku grafitinya ini nih. Graffiti yang bikin jelek. Tapi ya udahlah, nggak masalah sih. Tapi tetap bagus lah. Ini ada orang jualan kacang nangka ini ya. Apa sih? Kalau di kita kan nyebutnya atom. Kacang dari biji nangka gitu loh. Biji nangka ada itu namanya, aku lupa namanya itu apa sini. Biji nangka direbus gitu. Biji nangka. Nah, semalam aku lihat ini potong rambut ini. Rencana aku mau potong rambut nanti malam lah. Agak malaman potong rambut. Karena salah satu subscriber kau tuh mungkin banyak ya yang minta aku potong rambut. Karena tidak terlihat tampan katanya. Aduh, ada syaratnya lah harusnya itu. Apa? Harus ada syaratnya sebelum potong rambut. Iya, 1 juta subscriber dulu. Itu dia. 1 juta subscriber potong rambut. Kalau nggak 1000 like ya. 1000 like, 1 juta subscriber, nah baru potong rambut. Aduh. Tapi di sini di Turki kentang kayak gini, ini kentang ya kan? Dia jadi makanan utama juga nggak? Jadi kayak untuk sarapan sih sebenarnya kan. Pokoknya Sarapan, rata-rata kalau misalnya mereka buat sup ya, di sini nama sup itu artinya corba. Corba. Jadi kalau misalnya kalau kita kan ada sayur bening ya, ada sayur asem. Kalau di sini di mana-mana setiap sayur gitu kan makanan yang berkuah pasti selalu ada kentang. Pasti selalu ada kentang. Selalu ada kentang itu pokoknya. Kalau di India juga sama sih. Di India kentang juga menjadi komoditas utama untuk makanan mereka ya. Dalam berbagai, contohnya kayak panipuri tuh. Panipuri yang dicelup-celup itu kan di dalamnya tuh ada apa? Kentangnya sebenarnya. Terus dicelupin ke air gitu. Banyak sih makanan kayak tiki dan lain-lain lah. Kentang itu jadi makanan utama. I see. Dan bahkan agak susah sih kalau nyari nasi di India ya. Yang beli ya. Cuma ya paling biryani doang. Nasi biryani. Bersih kali ya. Sebenarnya apa mereka ini ada jadwal kebersihan gitu sih? Maksudnya orang-orang yang bersih-bersih jalan ada? Selalu ada, dan ini kalau misalnya malam-malam, kadang-kadang dini hari, kadang-kadang subuh-subuh akan selalu ada petugas-petugas kebersihannya. Makanya ini dia, mereka bersihnya itu subuh-subuh. Subuh-subuh ya? Sebelum ada orang bersih. ya? Jadi orang udah nikmatin lah ya? Ya walaupun orang-orang juga misalnya masih tidur, masih banyak juga orang-orang yang berkeliaran lah. Menarik. Karena di Istanbul ini bukan kota mati ya. Dan ketika misalnya udah jam malam udah pada sepi semuanya kan. Oh, kalau di India Pak, di India tuh jam 10 ke atas udah sepi. Wah. Kecuali tempat-tempat tertentu yang kayak tempat hiburan, itu ramai. Khususnya di tempatku ya, kalau misalnya di Aligarh itu di bawah jam 10 pagi deh, misalnya pagi-pagi banget. Dia udah tutup, tokonya masih tutup. Waduh. Karena mereka punya standar buka toko tuh jam 10 gitu kan. Jam 10 juga udah tutup. Bahkan tempat prostitusi ya, di aku itu ada jam tutupnya. Jam 2 malam udah tutup. Udah kayak kantor aja sebenarnya. Buka jam 7, jam 2 tutup. Jadi ini juga sama. Di sini kalau toko-toko itu rata-rata jam 9 maksimal banget mereka bakal tutup di jam 10. Toko-toko di sini segala macam. Tapi kalau tengah malam ada orang tetap jualan nggak? Ada biasanya. Biasanya restoran-restoran kecil-kecil gitu kan. Kalau nggak buffet itu kayak kelontong ya. Di Indonesia toko kelontongnya. Kalau di Indo kan kayak hampir 24 toko kelontong 24 jam juga ada ya. Iya, ada. Toko kelontong. Begitulah. Tadi di India tuh benar-benar sepi dedet gitu loh. Mereka tuh kayak teratur entah emang males aja, nggak tahu aku. Tuh, ini masjid salah satu masjid tertua tuh. Jadi beberapa tahun setelah penaklukan Konstantinopel itu masjid itu dibangun. Itu termasuk lama. Setelah penaklukan Konstantinopel ya. Itu masjidnya. Menarik sih sebenarnya. Culture-nya kaya banget di sini. Jadi kita sekarang berada di Üsküdar. Jadi Üsküdar ini salah satu
kota ya, kota yang ada di Istanbul, dan dia itu letaknya di ujung Istanbul bagian Asia gitu. Jadi ibaratnya kayak pintu masuk ya, pintu masuk dan keluar bagi orang-orang yang mau ke Eropa atau bisa mau ke Asia. Kucing lagi tuh. Ada kucing. Dia gede ya? Gede banget isinya. Jadi di Istanbul itu kalau teman-teman belum tahu ya, dia dibagi dari 2 daerah ya, 2 benua berarti ya. 2 benua. Jadi ada benua Asia dan juga ada benua Eropa. Bayangkan teman-teman ke satu kota Istanbul, tapi dia ada di 2 benua gitu, benua Eropa sama benua Asia. Tapi regulasinya ikut mana nih? Apanya? Regulasinya ngikutin Asia atau Eropa? Iya, Contoh jadi, kayak jadi satu kesatuan dia. maksudnya? Jadi satu kesatuan ya, maksudnya Istanbul baik itu Asia dan Eropa. Jadi satu kesatuan pemerintahan, nggak ada misalnya Istanbul Eropa sendiri, Istanbul Asia sendiri, nggak. Contoh gini deh. Tahu ini nggak one window trade? Ini nggak one window trade Eropa itu kan ada tuh, di mana negara-negara di Eropa tuh mereka bisa berdagang secara bebas, khusus negara Eropa tanpa kena pajak, tanpa kena biaya cukai macam-macam. Nah itu apakah Turki juga termasuk wilayah itu atau masuknya ke Asia? Masuknya ke Asia ya. Itu belum tahu sih aku gimana modelnya. Cuma nanti aku pelajari lagi. Soalnya belum terlalu mendalami itu gimana itu proses proses perdagangannya mereka. Nah, ternyata ada one window trade itu lah, aku agak lupa namanya. Cuman negara-negara di Eropa tuh mereka bisa berdagang secara bebas untuk tidak kena biaya cukai, biaya pajak, itu nggak gede-gede banget gitu kan. Ya, nggak tahu apakah sebenarnya kan jalurnya itu ada di depan. Di depan itu ada Selat Bosporus gitu. Jadi kalau misalnya Selat Bosporus itu ke arah utara, itu udah masuk Laut Hitam. Dan Laut Hitam itu kan ada Ukraina ya di utaranya gitu kan. Nah, kalau misalnya nanti kita ke selatan itu nanti masuk daerah Çanakkale. Dari Çanakkale itu ada Mediterranean Sea. Kemudian nanti bisa misalnya mau ke Yunani juga bisa lewat situ. Bisa ke Yunani. Enak banget ya. Gitu. Jadi coba ditarik. Nah, selama perjalanan 10 menit ini teman-teman coba cek ya, berapa klakson yang udah bunyi nih. Jangan-jangan nggak ada, kayaknya nggak ada ya. Belum sedikit sekali. Belum ada klakson. Aku belum dengar klakson. Biasanya orang-orang bakal klakson itu kalau misalnya lampunya udah lampu hijau tapi kendaraan masih berhenti, bakal masih nggak klakson. Itu kita tanda. Nah, itu sebenarnya makam-makam tua semua nih, makam-makam zaman Utsmani ini. Makam-makam zaman Utsmani. Susebeli. Suhunya lumayan dingin banget di sini deh. Nah, ini apa? Penunggu juga? Penunggu. Kamu nunggu dari mana, Bro? Oh iya. Jadi kita kemana nih? Ke stasiun kereta ya. Nah, itu ada stasiun kereta. Kalau teman-teman di Jakarta atau KRL lah ya. KRL sebelah sana. Oh ya, teman-teman yang mungkin masih banyak yang punya miskonsepsi terkait dengan Turki, bahwasannya mungkin banyak orang Indonesia yang masih mikir Turki ini sebagai negara Muslim ya. Pada ketahui negara Muslim dan banyak menerapkan syariah law, mungkin gitu-gitu, hukum-hukum Muslim. Tapi ternyata setelah saya sampai di sini, bagaimana tanggapannya? Berbeda. Jadi gini, semalam juga aku video call sama temanku sih. Jadi dia bilang, loh kok Turki orang-orangnya nggak pakai kerudung, bukannya negara Muslim ya, gitu-gitu kan. Terus aku bilang, oh enggak bro, ternyata konstitusinya dia menerapkan sekularisme ya. Iya sih. Jadi konstitusinya itu membebaskan warga negaranya untuk bertindak gitu loh. Jadi nggak ada basis agamanya di sini. Jadi ada Kementerian Agama nggak? Ada sih Kementerian Agama ya. Kementerian Agama ada ya, ada. Ya begitulah. Nah itu masjid tuh keren loh. Tapi ini kebetulan cuaca lagi agak mendung dikit ya. Jadi ini di Istanbul ini banyak banget namanya masjid-masjid, kemudian kuburan-kuburan gitu kan, dan juga tempat gedung-gedung peninggalan zaman, baik itu dari zaman Romawi ya, zaman Romawi, kemudian juga zaman Ottoman Empire, itu banyak. Jadi kalau masjid itu namanya Masjid Mihrimah Jami. Masjid itu sebenarnya punya cerita yang menarik. Agak dikit-dikit. Nggak kelihatan soalnya di sini. Itu sebenarnya punya cerita yang menarik masjidnya ini nih. Jadi masjid ini itu dia dibangun oleh seorang arsitektur paling terkenal zaman Turki Utsmani, yaitu Mimar Sinan. Siapa? Mimar Sinan. Mimar Sinan. Iya. Jadi Mimar Sinan itu ceritanya dia punya perasaan jatuh cinta gitu ya kan, kepada salah satu anak sultan namanya Mihrimah. Mihrimah ini itu anak dari Sultan Sulaiman the Great. Nah, jadi ketika dia merasakan jatuh cinta, tapi cintanya ini tidak terbalas gitu loh. Nah, terus nggak terbalaskan, dan akhirnya si Mihrimah ini dia nikah dengan orang lain gitu kan ya.
termasuk Acha. orang penting juga, politik juga seperti itu. Jadi Nah, ini masjidnya dia, tuh. nah itu dia membangun masjidnya. masjid itu. Jadi masjid ini ada dua teman-teman. Jadi kalau misalnya di map dicari misalnya Masjid Mirima, pasti dia ada dua. Satu di Uskudar yang di sini di Asia, satu lagi ada di bagian Eropa. Yang di sana itu. Di bagian Eropa. Kalau di bagian Eropa itu masjid lebih bagus daripada ini. Lebih gede lagi. Karena yang di Eropa itu ditujukan untuk dirinya sendiri, apa namanya, untuk Acha. si Mirimanya. Untuk si Mirimanya. Jadi itu luar biasa cantiknya gitu kan ya, untuk mengungkapkan betapa mulianya, betapa cantiknya gitu kan ya. Jadi intinya mempersembahkan cintanya kepada Mirima gitu kan. Dan di sini untuk dianya sendiri. Jadi menggambarkan dirinya sendiri di sini. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat kan di sini kan dipisahkan oleh laut Bosporus ya. Nah, jadi ibaratnya kalau Di misalnya sana tuh ada ini selat ya, ada laut. Di sana ada laut sebenarnya. Yang apa namanya memisahkan keduanya gitu kan. Jadi kalau misalnya secara filosofis bisa disimpulkan lah ya, bahwasanya cinta mereka ini tidak bisa bersatu oleh takdir ya. Acha. Tapi sebenarnya ada juga histori dari Taj Mahal juga gitu sih. Jadi aku dulu lupa, pokoknya di Mughal Empire siapa yang bangun Taj Mahal aku lupa. Dia itu membangun Taj Mahal itu untuk makam istrinya. Karena saking cinta, jadi dia itu planning buat bangun Taj Mahal lainnya pakai marmer hitam. Untuk dirinya sendiri, tempat peristirahatan dirinya sendiri. Tapi sebelum dia jadi bangun dia udah meninggal duluan. Akhirnya di makam di tempat yang sama, di Taj Mahal putih kan. Gitu. Mungkin ya memang ya orang-orang dulu tuh romantis banget. Sekarang tuh kayak laki-laki hujan dikit nggak mau nyamperin ceweknya ya kan. Karena udah disamperin juga karena nggak dihargai. Iya. Dulu orang tuh membentukkan apa, menyatakan rasa cinta aja harus bangun masjid, harus bangun Taj Mahal. Bayangin aja kalau di Indonesia itu ada Bandung Bondowoso membangun candi gitu kan untuk Roro Jonggrang. Walaupun Roro Jonggrang pun mengkhianati cintanya gitu kan. Di sini ada Mimarsinan kan. Mimarsinan membangun masjid untuk pujaan hatinya kan. Ternyata ditolak juga. Di Indonesia ada Taj Mahal. Di India ada Taj Mahal. Lah kita ya kan hujan dikit gak mau datang, gak mau nyamperin, dicamperin dihianatin. Aduh. Ya, orang zaman dulu ya di Turki ini galau itu dia bangun masjid. Galau bangun masjid. Iya, kalau kita galau buat buku ya. Ini pada tahu semua story aku bikin buku ini. Ini kalau teman-teman nggak tahu, aku tuh punya buku yang menggambarkan kegalauanku lah. Gitu. Oh iya, ini aku mau ngasih tahu sesuatu. Jadi orang di Turki mereka biasa memberikan makanan ke kucing. Ini tempat makan kucing bukan? Hah? Tempat makan kucing ini ya? Bukan, situ. Oh bukan. Itu ada di situ nggak? Ada. Itu ada kotak-kotak situ. Nah itu ada kotak-kotak. Kayaknya itu tempat makan kucing deh. Nah itu ada kucing-kucing. Dia itu tempat peristirahatan kucingnya di situ. Nah itu tuh kita tempat ke rumah-rumah kucing. Ini dibangun sama pemerintah ya? Iya, pemerintah semua. Jadi pemerintah sengaja membangun ini, membangun tempat peristirahatan kucing. Jadi kucing itu bisa masuk ke sini kalau musim dingin gitu ya. Jadi anjing itu pokoknya dijaga benar sama pemerintah. Acha, dijaga bener ya. Kayak dianggap sebagai ciptaan Tuhan. Nah, ini pokoknya khusus untuk kucing-kucing. Jadi untuk apa namanya para pengunjung gitu kan ya. Nah, itu dia. Segede gaban. Bro. Oh, kucingnya banyak nih, udah ngumpet. Jadi kucing-kucing pada diistirahatin di sini tuh. Tuh. Mereka kalau misalnya kedinginan masuk ke dalam. Dan ini dari anggaran pemerintah ya, APBN yang berarti. Semuanya sama pemerintah semuanya. Makanya dia kan kasih tanda tuh kan, make shit pemain kopegilior. Jangan taruh apa namanya roti atau misalnya daging-daging, kan nanti bakal anjing-anjing itu bakal datang. Anjing-anjing bakal datang. Iya. Oh, biasa rebutan gitu ya? Rebutan mereka. Oke, Acha. Menarik. Anjing itu aja tidur ya, kan di tengah-tengah jalan. Ayo kita masuk ke stasiun kereta api. Tuh ada orang pelukan. Sekarang udah bebas di sini tuh. Ya, orang mau ciuman di depan umum aja udah biasa. Mau cari cewek di sini bisa, mau yang model liberal, model Islam banget, yang model campuran ada banyak. Si asu. Dan ini si anjingnya di sini tuh malah tidur tuh anjing. Kita turun dulu. Ini anjingnya sini. Kita di sebelah kanan karena yang sebelah kiri ini buat orang yang buru-buru. Kita di kanan aja. Nah, ini adalah stasiun kereta api bawah tanah ya, Bro. Iya, Marmara ini namanya. Marmara. Jadi kayak KRL gitulah, semacam KRL MRT gitu. Kalau MRT kan di atas ya, di atas apa jembatan kalau di Jakarta nih. Ini di bawah. Kita akan menggunakan salah satu fasilitas publik milik pemerintah yang disediakan untuk masyarakat agar masyarakat lebih murah untuk bisa bertransportasi. Ya. Karena sebenarnya di sini ada transportasi umum ya, Uber ya, Uber ada tapi lumayan harganya mahal. Jadi karena kita traveler kere, nah kita berusaha mencari opsi yang paling murah. Nah ini mereka sedang menunggu kereta.
Ini kayak New York Subway Station. Ramennya. Gimana, lupa jalan? Oh, enggak. Masa di sini udah setahun lupa jalan? Gimana ya? Ketinggalan kereta. Oh, masih ada lagi. Oh, masih ada lagi tuh. Nah, jadi keretanya cepet banget nih, dia udah ketinggalan dan lagi, nanti ada lagi di sana nanti. Jadi sans banget. Sans. Nah itu kalau bisa dilihat ada cewek pakai baju seksi juga tuh. Jadi jangan pikir Turki ini hanya dikhususkan untuk satu golongan saja ya. Anda bukan golongan kami. Kalau di KRL di Indonesia tuh nggak boleh ngontrak. Nah, sebagai orang Indonesia kita lebih memilih untuk naik tangga daripada naik lift. Ya nggak bro? Jadi mengabarkan bahwa orang Indonesia itu pekerja keras, tidak ingin yang instan. Kita bekerja, kerja, pokoknya apa aja kerja. Iya. Kita udah keluar dari kereta dan kita akan menuju ke mana? Udah nggak turun lagi, nggak naik lagi. Kita bakal naik M2, Metro 2. Kita bakal naik lagi Metro 2. Jadi stasiun di kampung. Tidak langsung sampai, ya namanya juga kendaraan publik ya. Nggak kayak Grab. Nah ini gede banget. Oh kita ngetap lagi ya? Ngetap lagi. Ntar. Ngetap lagi dulu. Hah? Apa bukan di sini? Gue pikir ngetapnya di sini. Jadi kita ngetap pakai kartu ini, yang kartu yang kita beli di kemarin video itu. Buat ambil kembalian ini. Nah, kembalian. 31, bagi 5. Nah, lumayan. Lagi. Kita tap dulu. Kayaknya cuma capek di transit. Capek di transit doang kita main nih. Kita udah keluar dari Tuh, ini kereta. masinisnya tarik ini. Ini masinisnya. Masinisnya ini. Buset. Itu masinisnya, Bro. Iya. Cewek. Ngeri ya, masinisnya modelnya begitu ya. Oh iya, masuk ke ruangan ya. Masinisnya gaul juga ya, Bro ya. Di sini perempuan setara banget. Kayak kemarin waktu aku di Jeddah itu di Arab, di terminal bandaranya itu mayoritas mereka udah perempuan, tapi pasti pakai cadar, tapi yang kerja perempuan. Aku kaget tuh, udah kerjanya perempuan semua di sini. Kita akan keluar untuk kita nggak ada transfer lagi ya? Hah? Nggak ada transit lagi ya? Naik bus ke sini. Bus doang. Yes. Nah, bayangin teman-teman, kalau teman-teman itu berangkatnya menggunakan Uber, itu pasti udah mahalnya minta ampun ya. 100-an lebih sih. 200.000, 300.000 kayak mungkin. Nah kalau ini kan cukup berapa? 15.000. 15.000 kita dari ujung ke ujung. Welcome to another side of Istanbul. We are going to get one of the bus here that provided by the government. Kita bakal ke bis milik pemerintah dan ini sudah satu paket dengan kartu yang tadi capnya. Jadi kartu itu bisa dipakai buat bis dan juga buat kereta. Mana bisnya? Nah, ini belum ada lagi. Belum ada. Ini apa? Terminal ya? Terminal. Bukannya di sana tuh ada tempat tunggunya ya? Ya masalahnya kita nggak tahu ini di mananya ini. Nggak tahu apanya? 42HM. Ini kan banyak nih. Setiap ini kan ada nomor-nomornya gitu kan. Nah kita nggak tahu nomornya yang mana. 42HM kita. Jadi masalahnya kan rata-rata lagi pada istirahat nih. Nomornya paling pada dimatiin. Motornya dimatiin? Nomor-nomornya. Aja. Supir-supirnya kayak ini, Zain Malik. Ini tempat duduk. Biar Daka aja yang nyari. Kita menikmati
di pinggiran. Banyak situ tuh. Itu ada Atatürk yang Orman hutan. Mana? Gitu. Ini sebenarnya taman juga ini. Di taman. Taman ini. Ada burung dara, Bro. Sepertinya ini enak kalau kita bahkan bikin usaha pecel di sini. Lele. Selele ada burung dara kan? Itu ada taman ya, itu taman. Taman. Oh iya. Ada jalannya. Ken Orman. Ini taman. Ya. Sini bagus juga sih sebenarnya sih. Cuman tujuan kita, destinasi kita bukan di sini ya. Jadi ada tempat yang lebih kuning lagi, tempat lebih indah lagi daripada ini kan. Kita sebenarnya lagi nyari-nyari daun-daun kuning karena ini autumn ya, musim gugur ya. Ini menarik. Nah ini ada ini juga ya, disediain pemerintah juga ya. Iya. Loh, jadi burung dara juga tuh. Anda salah server, kenapa ada makan makanan kucing? Kita lanjut cari bus.